Selamat datang di Arapat Channel, tempat di mana kisah-kisah mistis dan penuh teror mengintai di setiap bayangan. Apakah kalian pernah mendengar suara benda berguling di tengah malam? Atau mungkin kalian pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada? Bersiaplah, karena hari ini kita akan membahas salah satu makhluk legenda paling mengerikan dari Jawa Timur. Sebuah kepala tanpa tubuh yang berguling-guling di jalanan mencari mangsa dengan tawa mengerikan. Dialah gelundung plecek. Apakah makhluk ini benar-benar ada atau hanya sekedar cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun? Kita akan mengungkap fakta, mitos, dan sejarah kelam di balik legenda ini. Bersiaplah dan jangan matikan lampu. Jawa Timur, terutama daerah Blitar dan sekitarnya, ada legenda tentang sosok menyeramkan yang disebut gelundung plecek. Makhluk ini konon adalah kepala manusia tanpa tubuh yang berguling-guling di jalan, cari mangsa, atau sekedar menakut-nakuti siapa saja yang ditemuinya. Nama gelundung plecek sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Gelundung berarti berguling, sedangkan plecek merujuk pada suara yang ditimbulkannya saat berguling di jalan yang basah atau berlumpur. Menurut cerita turun-temurun, gelundung plecek adalah jelmaan seorang yang mati dengan cara tidak wajar. Beberapa mengatakan ia adalah korban hukuman pancung pada zaman dulu, sedangkan versi lain menyebutkan sebagai seseorang yang menguasai ilmu hitam tetapi gagal dalam ritualnya, membuat tubuhnya terpisah dan hanya menyisakan kepala yang berguling-guling mencari tubuhnya kembali. Makhluk ini sering muncul di malam hari, terutama di jalan sepi, kuburan, atau dekat sungai. Wujudnya menyeramkan, sebuah kepala manusia dengan wajah membusuk, bola mata melotok tajam, dan mulut menyeringai dengan gigi runcing. Rambutnya panjang dan kusut, seringkali menyerit tanah saat ia berguling, menimbulkan suara menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kepercayaan terhadap gelundung plecek telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Orang-orang Jawa percaya bahwa arwah seorang yang meninggal tidak wajar, seringkali tidak bisa tenang. Dalam beberapa kasus, mereka berubah menjadi makhluk halus yang bergentayangan menakuti manusia. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat tentang gelundung plecek antara lain cari tubuhnya. Dalam beberapa cerita, gelundung plecek berguling-guling karena mencari tubuhnya yang telah dipisahkan darinya. Jika ia menemukan seseorang di jalan, ia akan mencoba mengambil tubuh orang itu untuk dijadikan wadah baru bagi rohnya. Tidak boleh menoleh jika mendengar suaranya. Salah satu pantangan yang paling sering diceritakan adalah larangan untuk menoleh jika mendengar suara berguling-guling di belakang. Banyak orang percaya bahwa jika seorang menoleh dan melihat gelundung plecek, maka ia mengalami kesialan atau bahkan diikuti oleh makhluk ini sampai ke rumahnya. Muncul di malam tertentu. Orang tua zaman dulu percaya bahwa gelundung plecek sering muncul di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau ketika ada ritual mistis yang dilakukan di suatu daerah. Legenda gelundung plecek tidak muncul begitu saja. Ada beberapa teori yang menghubungkan cerita ini dengan kejadian nyata di masa lalu. Yang pertama, hukuman pancung pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, hukuman pancung sering digunakan untuk mengeksekusi para pemberontak atau kriminal yang dianggap berbahaya. Beberapa eksekusi dilakukan di tempat terbuka sebagai bentuk peringatan bagi rakyat. Konon,
Kepala para tahanan yang dipancung dibiarkan begitu saja, tidak dikuburkan bersama tubuhnya. Dalam kepercayaan Jawa, pemisahan kepala dan tubuh tanpa ritual yang benar bisa menyebabkan arwah tidak tenang, menjadikannya roh penasaran yang terus bergentayangan. Berikutnya, ritual ilmu hitam yang gagal. Selain hukuman pancung, ada juga kisah yang mengaitkan gelundung plecek dengan praktik ilmu hitam. Dukun-dukun zaman dulu melakukan ritual tertentu untuk mencapai kesaktian atau keabadian. Namun, jika ritual ini gagal, tubuh mereka bisa hancur atau lenyap, menyisahkan kepala yang masih hidup tetapi kehilangan kendali. Beberapa percaya bahwa gelundung plecek adalah dukun yang gagal mencapai ilmu keabadian, sehingga tubuhnya menghilang dan hanya menyisakan kepala yang gentayangan. Dengan perkembangan zaman, banyak orang mulai mempertanyakan apakah gelundung plecek benar-benar ada atau hanya sekedar cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Beberapa peneliti budaya dan antropolog percaya bahwa legenda ini mungkin berasal dari ketakutan kolektif masyarakat terhadap kematian yang tragis di masa lalu, ketika kehidupan masih penuh dengan ketidakpastian. Cerita seperti ini digunakan sebagai peringatan agar orang-orang lebih berhati-hati, terutama di malam hari. Namun, di sisi lain, ada banyak cerita dari masyarakat yang mengaku pernah melihat atau merasakan kehadiran makhluk ini. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara benda berat yang berguling di jalan tanpa ada penyebab yang jelas. Apakah ini hanya imajinasi atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar mitos? Bagi mereka yang masih percaya pada keberadaan gelundung plecek, ada beberapa cara yang diyakini bisa menghindari pertemuan dengan makhluk ini. Yang pertama, jangan menoleh ke belakang. Jika mendengar suara benda berguling saat berjalan sendiri di malam hari, jangan pernah menoleh ke belakang. Banyak yang percaya bahwa menoleh akan membuat gelundung plecek menyadari keberadaanmu dan mulai mengikutimu. Berikutnya, baca doa. Dalam tradisi Jawa, doa atau mantra tertentu bisa digunakan untuk mengusir makhluk halus. Orang-orang yang sering berjalan di daerah sepi pada malam hari disarankan untuk selalu membawa doa perlindungan. Berikutnya, menghindari tempat-tempat angker. Beberapa tempat yang dianggap sebagai sarang gelundung plecek adalah kuburan, simpangan jalan tua, atau area bekas eksekusi zaman dahulu. Menghindari tempat-tempat ini pada malam hari dipercaya bisa mengurangi kemungkinan bertemu dengannya. Legenda gelundung plecek tetap menjadi bagian dari cerita rakyat yang menakutkan. Apakah ini hanya mitos atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik kisah ini? Satu hal yang pasti, ketika kalian berada di jalan sepi pada malam hari dan mendengar suara benda berguling, jangan menoleh, jangan pernah melihat ke belakang. Kalian percaya atau tidak, itu terserah kalian, tapi jangan sampai kalian sendiri yang membuktikannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di harapan.